Malam, Halo, malam Pak Antoni. Halo, ya. gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa baik. Mas William gimana? Alhamdulillah baik. Saya baik-baik. Iya, gimana porto sahamnya? Alhamdulillah lancar, luar biasa. Alhamdulillah lancar ya. Ya, Ya, ini narasumber kita yang luar biasa, Pak Antoni. Boleh ceritain dulu Pak Anton, backgroundnya gimana? Apa sebelumnya Pak Antoni full time trader ya? Dengar-dengarnya iya. gitu. Mulai bulan Maret 2021, berarti baru sekitar Mulai 1 bulan Maret ya. baru. Jadi Oh, sebelumnya itu aku karyawan di salah satu ah, perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan, jadi tambang batu bara ya. Eh, oh, 2018 sampai 2021 itu bulan Februari 2021. bulan Februari Ya, kemarin. memang Hmm, memang rencananya sih memang mau jadi full time trader, jadi udah direncanain. Dan selama 3 tahun jadi karyawan itu, mm-mm. aku ngumpulin modal, terus ngumpulin mental sama maksudnya meningkatin mental sama ilmu ya. Jadi tiga itu. Jadi memang udah direncanain Oh, Maret 2021 pengen cabut dari perusahaan itu dan jadi full time trader karena di tambang itu memang hidupnya agak sedikit jenuh, cuman ya mm-mm. income juga lumayan, cuman ya hidupnya jenuh karena di pelosok kayak gitu ya. Jadi kantor sama mesnya itu atau rumahnya itu di pelosok gitu, di area pertambangan batu bara. Oh, Jadi agak susah ya. ya, Makanya kalau misalkan masih muda nyari income tuh mm-mm. enak tuh kalau masih masih muda ya. Kayak gitu. Makanya Gabung di sekarang full time pertambangan trader itu ya. aja. Jadi kerjanya ya. Ah, ya, ya. Kenapa kok berpikir untuk apa pindah ke full time trader, Pak, daripada melanjutkan karirnya sebagai karyawan di pertambangan kan keren, Pak. Wah, saya ditambang nih, gitu. Iya betul. Memang keren sih di pertambangan itu. Jadi alasannya pertama, memang kalau ditambang, kalau in long term atau secara jangka panjang itu kurang bagus. Kenapa? Karena nanti di jalan jangka panjang kita akan punya istri ya, punya anak juga. Kasihan anaknya nanti harus tinggal di pelosok. Kalau nggak mau kayak gitu, kita berarti harus LDR ya sama pasangan kita dan kurang asik ya. Sama keluarga Makanya ya, Pak. pilihannya adalah kita coba untuk keluar dari zona itu, Hmm, dan kita coba untuk ini nyari sesuatu yang memang kita suka. Karena trading itu aku benar-benar hobi ya, suka banget. Mungkin bisa dibilang agak hmm, sedikit ya, kecanduan ya. gitu trading kan suka banget. Jadi kalau di tambang kita nggak bisa trading ya karena di pelosok ya misalnya paling invest Oke. atau swing ya kayak gitu. Makanya udah direncanain dan so far kalau memang modalnya cukup itu bisa kok dapat income lebih besar dari kita kerja di tambang. Makanya itu ada hitung-hitungannya, ada kalkulasinya, dan ketika dirasa Mm-mm. cukup modalnya, ilmunya juga oke, terus kita juga punya mental yang cukup ya karena trading itu kan nggak pasti ya. Bisa Betul menang bisa banget. rugi. Jadi memang mentalnya harus kuat gitu. Ya so far sih alhamdulillah lancar-lancar aja dan Lancar-lancar memang aja kalau ya. jadi freelance trader itu berat ya, berat banget ya, serius berat banget. Tapi Oke. kita harus imbangi sama kita punya income lain ya, misalkan kita sebagai influencer atau misalkan kita sebagai mentor gitu, itu lebih nyaman sih. Jadi itu alasannya. Lebih nyaman ya. Oke, oke. Tadi kan dari sisi kenapa meninggalkan pertambangan. Nah, yang menarik dari trading menurut Pak Antoni apa, Pak? Kan tadi memang trading itu beresiko ya, Ya. menguji mental juga. Tapi yang menarik, yang menyenangkan di trading apa, Pak? Boleh tahu? Iya, kalau pertama memang kalau mau trading di Bursa Efek Indonesia itu enaknya itu kita punya data broker summary ya. So far itu data powerful banget buat aku, jadi aku pakai itu terus. Terus di Indonesia Broker sendiri sama. marketnya kita lihat enak ya, empuk ya. Di Indonesia lagi negara berkembang, banyak investor yang baru masuk juga, jadi partisipasinya juga ramai. Kalau partisipasi ramai berarti ada buying power yang tinggi. Nah, lalu juga ada investor asing yang masih melihat market kita tuh masih bagus.
kayak gitu. Makanya di sini ada peluang ya. Dulu aku waktu pertama kali coba untuk trading itu aku belajar dari Pak Lokeng Hong ya. Pak Lokeng Hong sendiri bilang bahwa Oh, pasar saham itu adalah harta karun yang terpendam karena di sana tuh banyak sekali opportunity, setiap hari ada aja saham yang lagi kenceng dan setiap season tuh ada aja saham-saham yang manggung dan kalau misalkan kita mengerti itu kita bisa dapat opportunity itu ya. Jadi memang uh, so far memang kalau pertama-tama trading itu 1 tahun 2 tahun itu memang ya alokasinya untuk belajar. Di situ kita bisa hmm, untung bisa rugi tapi prioritasnya adalah belajar. Karena kan kita kalau trading, kalau aku sendiri mungkin memplotkannya itu mungkin sampai seumur hidup ya, mungkin bisa sampai umur 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi 2 tahun hmm. pertama itu kita habiskan untuk belajar aja itu adalah I think it's a great investment gitu. Jadi memang stay on long term kayak gitu. Makanya waktu itu 3 tahun kerja itu sambil 3 tahun itu setelah kerja itu aku belajar, belajar terus mempersiapkan lah. Jadi lebih enak kita ada income juga. Kalau udah siap baru kita cabut kayak gitu. Itu yang aku lakuin. Oh, ya, ya. Nah, Tadi Pak Antoni bilang kan eh, sebelum komit jadi full time trader itu mempersiapkan diri dulu ya, mempersiapkan yes. mental. Boleh diceritain Pak yang disiapkan apa aja, khususnya mentalnya nih, karena kan Hmm. kita tahu kalau sudah terjun di market itu ada yang bilang jam nih market nih, uang sehari bisa di ARB itu sakitnya itu, waduh, Iya. sakitnya di sini Pak. Memang untuk biar mental kita siap, kita harus ukur ya ukuran dengan cara pertumbuhan portofolio. Jadi setahun pertama targetnya adalah kita nggak rugi aja itu udah hebat banget. Atau mungkin Hmm, dalam time frame 12 bulan kita bisa cuan dikit aja. Itu udah hebat banget ya. Kata mentorku juga newbie yang baru pertama kali join setahun pertama dia nggak lolos aja itu udah hebat banget. Itu pertama, berarti orientasinya belajar dulu. Nah, setahun kedua, belajar dulu. itu coba kamu uh, growth-nya itu dalam time frame 6 bulan ya. Bisa nggak dalam 6 bulan tuh kamu cuan? Kalau itu udah bisa dilalui, kamu tingkatin lagi. Jadi per 3 bulan, tahun ketiga mungkin ya, per 3 bulan itu udah cuannya konsisten. Jadi Mm-mm. mungkin dalam setiap harinya ada Carlos, ada cuan, tapi dalam time frame 3 bulan itu kita benar-benar profit. Jadi per kuartalnya profit. Mm-mm. Nah itu yang agak susah ya. Baru nanti setelah itu kalau Ya, memang udah bisa, baru yang per bulan. Setiap bulannya harus bisa profit konsisten, kayak gitu. Kalau misalkan udah bisa dilakukan itu selama 2 tahun dengan modal yang mm-mm. cukup ya, misalnya teman-teman bisa pakai modal gede, modal kecil. Nah itu aku rasa itu mentalnya udah kebentuk karena dia bertumbuh kan, bukan yang kita langsung kayak Betul. baru join langsung pengennya langsung satu minggu langsung cuan nggak kayak gitu. Jadi cara mengukur mentalnya kayak gitu. Nah, lalu yang paling penting lagi adalah kita kalau bisa ya jangan sampai kita itu punya cuman satu source of income yaitu trading ini. Karena itu akan mengganggu Mm-mm. psikologis. Ya, karena kan trading itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Bisa untung bisa rugi benar. Tapi Iya, iya, bahkan yang expert sekalipun itu ya bisa aja gitu dalam 1 bulan dia minus. Dan kalau misalkan minus, ya kita bergantung sama satu sumber income ya itu sangat berbahaya. Paling nggak kita ada satu sumber income lain lah. Paling nggak kita punya 2 akun misalkan ya akun investasi yang ini mungkin buat kita ambil dividennya atau passive income-nya, ya kan? Atau mungkin kita mm-mm. punya bisnis lain ya, atau mungkin kita punya apa jualan skill misalkan kamu jago fotografi, kamu jago masak atau kamu jago apapun Mm-mm. itu ya sambilan gitu baru ada lagi source of income sendiri yang trading. Jadi benar-benar dana yang dialokasikan khusus untuk trading misalkan daily trade ya dan itu dikompon terus tiap hari gitu. Ya, Jadi caranya gitu. Pertama mentalnya dilatih dengan cara growth ya. Yang kedua adalah kita coba untuk cari income lain ya. Paling nggak kita tuh nggak worry gitu. Nah, yang ketiga adalah kita coba untuk aku sendiri punya safety safety fund ya. Jadi dana yang aku simpan untuk 2 tahun hidup. Jadi misalkan kamu hidup oke. 1 bulan berapa, saya misalkan 3 juta cukup misalnya, kali 2 tahun aja atau setahun nggak apa-apa sih. Jadi setahun itu kamu udah pasti mau ada apapun yang terjadi kamu tetap masih bisa survive ya dengan uang itu. Jadi kita nanti di trading itu benar-benar Oke. fokus. Kita nggak mikirin oh kalau hari ini loss kita nggak makan atau mungkin kita hari ini loss kita
takut besoknya kenapa-kenapa gitu. Enggak. Jadi pertama-tama memang fondasinya itu dulu. Ya, kira-kira gitu mas. Ya, jadi yang disiapkan sama Pak Antoni itu adalah secara uang, secara biaya hidup 2 tahun dulu supaya tradingnya juga tenang, psikologisnya tidak terganggu, kemudian bisa dipecah dua rekening sahamnya, yang satu investasi, yang satu trading. Semuanya ini untuk tadi kok saya perhatikan kan Pak Antoni menyampaikan untuk menjaga psikologis seorang trader ya, kita pribadi. Eh, ada pengalaman nggak Pak, kira-kira waktu psikologisnya lagi baik itu bagaimana, kalau psikologisnya lagi kurang baik itu bagaimana gitu, yang bisa di-sharekan ke teman-teman di sini sebelum mungkin nanti kita membaca pertanyaan dari teman-teman ya. Iya, iya. Jadi kalau tadi bicara soal psikologis ya, misalkan kita menghandle Ya, psikologis, memang betul ada quote yang bilang bahwa orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang bisa menghandle pressure atau dia bisa kalau dalam keadaan yang sangat-sangat tinggi pressure-nya dia bisa handle itu. Dan apa namanya? Dan aku rasa bahwa di saham itu atau di market itu psikologis adalah penunjang paling besar kesuksesannya. Karena memang pasar saham itu digerakkan oleh fear dan greed. Ya kalau fear kita mungkin bisa mhm. membuat suatu keputusan tidak rasional dan itu sangat berbahaya. Nah, caranya sebenarnya kalau psikologis itu memang kalau kita nggak ada mentor itu pasti akan kacau, akan nggak terarah. Tapi caranya tuh gini, kalau misalkan mau psikologisnya aman, itu kalau misalkan kita mau entry di saham, itu cuma dua aja. Ya, pertama yang bikin psikologis kita nggak terganggu adalah pertama kita nggak yakin sama analisanya. Ya, jadi pastiin dulu itu yakin dan benar-benar itu strong buy. Yang kedua adalah soal sizing, itu soal seberapa banyak dana yang mau kamu belikan saham. Ya itu yang saling berpengaruh karena beda rasanya kalau misalkan kamu terbiasa trading dengan uang 10 juta sekali entry, tapi tiba-tiba kamu coba pakai margin sampai 500 juta, itu pasti rasanya beda banget. Dan satu tick turun itu pasti rasanya udah ketakutan. Makanya perlu juga untuk diukur sizingnya kayak gitu. Sizing itu soal seberapa besar sih uh, uang yang kita alokasikan untuk membeli satu saham dalam trading plan kita kayak gitu. Itu yang bikin psikologis itu terganggu ya. So far kalau misalkan kita udah tahu analisanya kayak gini, plannya udah rapih, ke TP di berapa, SL di berapa, terus kita juga Mhm. masuk sizingnya udah oke. Misalkan kita mau memang swing ya kita akan beli lagi juga ya. Sini itu sebenarnya bisa-bisa aja. Kita tuh nggak akan pernah terganggu psikologisnya ya. Tapi kebanyakan kita memang Psikologisnya ya. kadang denial. Denial itu adalah suatu hal yang sering banget dilakukan trader, termasuk aku juga, bahwa ketika memang kita nggak sanggup menahan apa namanya entry dengan size sebanyak itu, tapi kita tetap denial. Jadi kembali lagi selain dua tadi, kita juga harus benar-benar disiplin sih, kayak gitu mas. Disiplin ya. Iya, Oke. Ah, nah, kalau saya berandai-andai nih, saya ini baru di market pasar saham Indonesia. Nah, eh, terus kan ada nih fase setahun belajar terlebih dahulu supaya gak rugi ya, jadi modalnya tetap gitu. Nah, kalau saya masih anak newbie gitu, emang segitunya ya, kalau pasar saham itu sekejam itu ya, setahun untuk total dalam setahun bisa cuan itu susah banget. Bahkan supaya bertahan tidak rugi itu ternyata butuh waktu setahun untuk belajar. Eh, Coba misalnya Pak Antoni menjelaskan ke saya, juga teman-teman mungkin yang masih newbie itu, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok butuh waktu yang cukup lama ya, 1 tahun, 2 tahun, baru 3 tahun bisa konsisten profit? Itu uh, dasar pemikirannya bagaimana, Pak? oke. Jadi kalau misalkan kita di saham itu kita bisa melakukan dua hal. Pertama kita bisa investasi atau kita bisa trading. Nah investasi itu lebih santai itu untuk orang-orang yang profil risikonya konservatif. Tapi dia mungkin returnnya nggak sebanyak orang-orang yang benar-benar udah expert dalam trading ya. Jadi kalau teman-teman tahu itu
salah satu sektor itu pernah mengadakan lomba, dan kalau teman-teman lihat yang juara 1 sampai juara 10 tuh returnnya satu bulan tuh bisa di atas 20%. Ya, jadi itu Uh, bayangin aja return 20% sebulan tuh gede banget ya. Eh, Makanya kalau misalkan kita mau kayak gitu ya kita harus benar-benar trading. Kalau investasi itu jarang banget ada yang bisa ngasih return 20% sebulan, jarang. Pun ada tapi jarang banget. Makanya untuk menjadi seorang trader ya yang konsisten cuan, jadi kita tuh bisa bisa banget ya make money dengan atau mungkin uang dengan cara waktu yang singkat gitu, misalkan katakan 2-3 hari itu bisa. Dan return yang tinggi itu bisa banget di saham. Nah, untuk menuju ke sana, nah itu yang agak susah. Karena di sana itu kita butuh sekali skill ya. Ibaratin kalau misalkan kita mau jadi dokter ya kita pasti harus belajar dulu kan di sekolah kedokteran, mungkin bisa 4 ya, tahun atau 5 tahun. Kalau misalnya kita mau jadi pilot ya kita harus belajar dulu pilot. Sama kayak di trading, trader itu adalah orang-orang udah dianggap sebagai profesi sekarang, dan itu dia bisa menghasilkan uang setiap hari gitu. Jadi caranya adalah mereka konsepnya itu mereka berdagang ya, kayak berdagang aja tapi dagang saham gitu, beli di harga bawah baru jual di harga atas. Nah itu yang agak susah dan itu perlu skill. oke. Selain skill ya kita juga perlu yang namanya pengalaman dan jam terbang ya, karena di market itu kan nggak sama setiap bulannya ya. Bulan Desember itu beda pasti sama bulan Mei. Window dressing itu di bulan Hmm, Desember, sell on Mei itu di bulan Mei, dan itu cara cara kita strateginya pasti berbeda. Makanya kita butuh 1 tahun itu, maksudnya adalah kita melewati satu season market. Jadi market di bulan oke. Januari itu sampai bulan Mei itu apa sih, kayak gimana sih dia apa namanya perilakunya gimana sih, historikalnya gimana, harga sahamnya gimana. Baru di bulan Juni sampai Desember itu seperti apa. Makanya kalau kita udah paham sama seasonnya, itu kita bisa harusnya bisa dalam 1 tahun pertama kita bisa udah dapat feel-nya dalam trading. Tapi kalau misalkan kita belum tahu apa-apa, itu agak susah untuk cuan dalam waktu Ah, 1 bulan berturut-turut secara konsisten itu agak susah. Itu memang kita harus benar-benar punya jam terbang, kita harus punya benar-benar pengalaman. Jadi itu sih yang bikin kita tuh harus belajar dulu 1 tahun pertama. Selain season di market, kita harus season ya. ya harus punya jam terbang juga, Mas. Tapi kalau soal investasi sebenarnya kan kita tinggal cari-cari aja saham yang bagus gitu, dan kita tuh hold, tapi ya Mm-mm. konsekuensinya adalah dia lama, dia harus 1 tahun 2 tahun, Sama tapi ya ya. returnnya nggak sebanyak orang-orang yang jago dalam trading ya, kayak gitu mas. Oke. Ya, ya, ya. Bicara soal return, otomatis kita kan juga bicara resiko ya. Ya. Nah, eh, bagaimana kita tuh bagaimana cara kita supaya bisa menemukan itu risk dan risk profile kita gitu. Jadi kalau saya ini biasanya cenderung eh, main cepat atau main lama atau mungkin eh, bagaimana caranya supaya eh, sebelum kita masuk itu paling tidak kita tahu, oh aku ini kira-kira tahu tahannya itu sampai sekian minusnya, dan aku ini mungkin profilnya itu wah susah move on kalau sudah sama satu saham ini ke saham yang lain. Itu gimana caranya Pak supaya kita tahu profil kita ini konservatif atau mungkin agresif atau moderat. Jadi pertama soal sizing dulu. Jadi ada orang yang pasti beda, ada orang yang mungkin dekat lossnya 10.000 itu udah pusing, tapi ada orang yang mungkin cut lossnya 500.000 tapi udah biasa aja. Dan itu bertahap pasti. Teman-teman pertama harus tahu mindsetnya dulu ya dalam trading. Trading itu bisa untung, bisa rugi. Dan rugi Mm-mm. itu adalah bagian dari permainan. Loss is a part of the game. Dan yang paling penting adalah dalam 1 bulan itu kamu masih cuan. Meskipun dalam perjalanan hari ini rugi, besok untung, besok rugi lagi, besok rugi lagi, besok untung gede banget. Tapi dalam sebulan itu untung, Indiannya gitu, untung. Dan uh, profil risiko orang itu memang beda-beda, betul. Dan kalau misalkan pemula biasanya lebih konservatif. Kenapa? Karena kalau kalau orang semakin dia belajar, dia akan semakin terbuka pikirannya bahwa dia akan lebih bisa agresif, tapi dengan modal terukur. Ya, tapi kalau orang yang nggak pede itu, orang yang konservatif adalah biasanya dia itu soal sizing, dia
nggak berani untuk main besar. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa aku dapatin uang segitu banyak susah, masa di market hilangnya segitu, kayak gitu. Itu ada yang kayak gitu. Tapi kalau ada orang yang memang dia itu uangnya dingin banget dan secara apa namanya, secara ilmu dia udah oke, makanya dia mungkin akan bisa lebih agresif. Tapi biasanya kalau orang-orang yang newbie, baru banget awam, baru kenal saham, dia cenderung konservatif. Dulu aku kayak gitu. Eh, Ngerasa bahwa kalau misalkan rugi sedikit 50.000 itu udah stres banget. Tapi semakin lama semakin belajar bahwa mengerti bahwa trading itu kayak gini, resikonya kayak gini, rewardnya kayak gini, risknya kayak gini. Jadi kita lebih terbuka pikirannya. Makanya untuk orang-orang yang konservatif itu memang harus dia belajar dulu. Tapi memang Belajar dulu ya. ada juga ya bawaan dari lahir memang nggak bisa, agak panikan tuh ada. Ya kayak gitu. Tapi coba aja dengan modal berapa kamu bisa ikhlas loss. Itu udah tahu kok kalau misalkan kamu itu konservatif atau agresif. Biasanya kalau orang-orang agresif adalah orang-orang yang memang sampai dia suka banget sama trading. Jadi mengerti bahwa dia bisa make money di situ meskipun awalnya dia harus belajar dulu, mengalami kerugian dulu, kayak gitu. Oke, oke. Mantap, mantap. Nah, kalau psikologi ini merupakan satu komponen penting ya dalam kita bertrading atau investasi. Tapi kan cuma salah satu nih. Nah, salah dua, salah tiganya apa Pak? Analisa, kemudian apa tadi? Oh iya, penunjang kesuksesannya. Jadi ada empat Penunjang ya. kesuksesan trading. Ada Ya empat ada ya? empat ya. Ah, Jadi yang trading itu kita bisa sukses itu cuman empat aja variabelnya. Yang pertama adalah dia mindsetnya harus benar. Ya, jadi mindset trading itu ya harus benar. Trading itu kayak gini caranya. Yang kedua, mental harus kuat pasti. Karena dalam ya, trading harga itu pasti naik turun dan kita harus deal sama itu. Ya harga bisa naik, harga bisa turun, harga bahkan bisa terjun ke bawah, bisa harga bisa naik terus menerus bisa. Jadi kita harus mengerti akan itu. Yang ketiga adalah oke. tentang money management ya. Jadi money Money management itu penting management. dan itu harus terukur ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang jago tapi money managementnya kurang ya, bisa-bisa dia stuck gitu, nyangkut ya. Kalau money managementnya nggak benar. Terus yang baru yang keempat adalah metode. Ya metode ini ada empat ya. Yang pertama ada fundamental ya yang biasanya orang-orang pakai juga. Lalu ada technical analysis, baru ada bandarmologi, dan ada financial astrologi ya yang baru ya. Tapi orang-orang banyak pasti kalau trading pakainya teknikal sama pakai Teknikal ya. bandarmologi ya. Kadang juga dikombin sama financial astrologi atau juga dikombin sama fundamental. Nah, tapi yang paling besar menurutku adalah ya itu tadi mental ya atau psikologis. Psikologisnya Ya, ya. ya karena memang kebanyakan di saham itu eh, kan apa ya, orang itu lebih gampang aja gitu ngeluarin duit buat beli saham. Kayak mereka dengar rumor-rumor dikit langsung bisa kehajar kanan beli gitu. Padahal Mm-mm. kalau kita bandingin sama real life ya, misalnya kita mau beli sepatu gitu, pasti kita riset dulu kan, Ya, kita mau beli sepatu yang mana, terus mereknya apa. Tapi kalau di saham tuh nggak kayak gitu gitu. Bahkan ada orang yang bisa langsung cuman dengar-dengar aja atau ikut bisa. Makanya kebanyakan tuh masuk ya. psikologis. Kalau orang yang bisa mengendalikan psikologis itu sih ya, yang aku rasa dia potensi khusus di pasar saham. Itu mas. Oke, oke, oke. Nah, dari empat itu kalau misalnya diberi skala persentase nih, kan psikologis paling besar. Nah, yang lain kira-kira berapa persen nih? Psikologis gitu 50% lebih atau berapa persen gitu, Kak? Iya, aku rasa itu 50% ya. Tapi dalam 50% dalam ya. ya psikologi itu 50%. Mindset juga ya. Mindset ini soal teman-teman mengerti bahwa pasar saham tuh kayak begini. Itu 10%, 20% ya. Mm-mm. Mindset, sorry, mindset, manajemen, metode itu sama. Itu kalau di total Oke. 50%. Tapi kalau psikologi sendiri 50%. Kayak gitu. Nah, oke, oke, oke. Ya. Nah, ini juga menarik ada quote nih dari teman kita Pak Fajari uh, GSNI ya. Quote-nya gini, giliran breakout malah di TP, giliran support malah gak mau CL, gak mau cut loss. Nah ini
related kaitannya sama psikologis ya. Ya. Kenapa Pak? Kira-kira kok udah jebol support tapi nggak mau cut loss? Terus sudah ini udah masuk nih level target price-nya nih, tapi ya nggak ditangkap dulu gitu profitnya. Ya itu sih. Kebanyakan seperti itu. Jadi orang di pasar saham pertama mindsetnya salah. Jadi pengennya untung terus setiap eksekusi, pengennya untung terus sehingga ketika dia turun mereka berpikir bahwa ini akan bisa naik. Jadi berharap. Seharusnya kalau dalam trading itu kita memang benar-benar trade what you see ya, not what you think gitu atau not what you hope gitu ya. Jadi benar-benar kita lihat aja di layar itu kayak apa yang terjadi, datanya ada. Kalau misalkan pada hari itu memang marketnya bilang sell atau sinyalnya bilang sell ya harus sell. Kalau memang situ ada sinyal buy kita buy. Tapi ya dan memang harus seperti itu. Kalau misalkan dia bilang sell berarti kita cut loss ya lakukan aja. Jadi kayak benar-benar nggak pakai perasaan ya atau nggak ada Nggak pakai emosi. perasaan. Iya. Nah, kebanyakan orang berpikir ya newbie ya apalagi ya beli saham pengennya naik terus, pengennya nggak mau CL. Sehingga Nggak mau. setelah dia CL, setelah dia menyentuh stop loss, itu malahan mereka berharap naik. Itu berbahaya. Jadi ketika beli saham itu harusnya kita punya reason why. Why-nya apa? Apakah dia karena fundamentalnya, apakah dia karena technical analisisnya, apakah dia karena bandarmologinya. Kamu pegang why-nya itu atau reason-nya itu, ketika dia sudah nggak ada lagi atau sudah pudar ya kamu lepas. Karena kamu nggak punya alasan untuk hold kayak gitu. Sama kayak kita mau taking profit. Taking profitnya ketika di mana? Ketika harga misalkan menyentuh resisten ya udah lakukan itu sesuai dengan planning. Sebenarnya sih kalau dibilang teori itu sebenarnya mudah di saham itu. Menurutku mudah ya. Yang susah itu prakteknya. Sama kayak kita itu belajar ilmu diet ya. Semua orang tahu cara diet ya kayak gini. Makan Ya, makanan yang sehat gitu, olahraga. Tapi nggak semua orang bisa melakukannya. Eh, Makanya kan lebih kebanyakan kita itu praktek sebenarnya di market dibanding teori ya. Teori penting, cuman lebih penting lagi adalah praktek. Kira-kira gitu. oke. Ini ada pertanyaan nih dari teman kita Pak Firmani Muhammad. Bang Boston, untuk season yang cocok untuk scalping itu bulan apa aja? Terus bulan apa swing? Thank you. Mungkin sekalian kan tadi Pak Antoni sempat bicara 1 tahun satu tahun itu ada perbedaan di bulan Juni dengan Desember. Itu Pak, Ya, boleh dijelaskan? kalau sebenarnya kalau kita melihat secara market IHSG ya. IHSG 3 tahun ke belakang ini 2018 sampai 2021 sideways nggak kemana-mana. Jadi sebenarnya kalau market sideways gitu lebih enaknya kita itu main pendek time frame-nya atau scalping. Nah tapi kalau misalkan kita lihat dalam jangka yang lebih pendek lagi itu memang kalau setiap season itu kan kalau di bulan Oktober sampai di bulan April itu dia bullish ya, bullish season. Baru beresnya itu di Oke. bulan Mei sampai Oktober. Nah, market itu kalau secara historikal 5 tahun ke belakang, ya kenapa 5 tahun ke belakang? Karena bursa efek itu baru ada trader-trader itu aktif itu 2016 sampai sekarang. Jadi yang 2015 ke bawah itu kita nggak hitung karena pada waktu itu tuh banyak orang-orang yang cuma invest kayak gitu. Nah, jadi kalau kita Oh, lihat historical 5 tahun ke belakang, itu di bulan Desember sama bulan Juli itu marketnya hijau, IISG hijau ya. hmm, Jadi dan di bulan Desember itu yang sebenarnya lebih enak kita swing, ya karena di sana ada momen window dressing ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau scalping pun nggak ada masalah sih. Cuman ya profitnya tergerus banyak aja gitu. Misalkan kita bisa lebih oke. dapat cuan kayak gitu. Tapi kalau misalkan swing di saat mereka market lagi kurang bagus itu sangat nggak disarankan. Mungkin bisa tapi ya time frame-nya lebih pendek lagi. Nah jadi uh, kalau kita scalping itu sebenarnya bisa di kapan aja, di bulan apa aja bisa, nggak ada masalah. Tapi Hmm, kalau swing itu sendiri lebih enaknya tuh di market bullish ya dari Oktober sampai mungkin bulan Maret. Tapi yang bulan lebih Maret, mantap lagi di April. bulan Desember ya, sampai mungkin tengah Januari itu orang-orang bilang Januari efek gitu.
Januari efek, apalagi puncak-puncak bullish-nya mungkin ya. Ya. Ya, ya, ya. Kemudian kalau menurut Pak Antoni ini eh, cara analisa saham yang atau mungkin ilmu yang bisa dipakai untuk menganalisa saham yang terbaik itu apa Pak? Setiap orang pasti punya beda-beda. Ya bahkan setiap orang tuh mungkin punya monologinya ya. Mungkin kayak Mas Bekti gitu, ada Bektimologi, mungkin ada Mas Belvin mungkin Boston juga ada Bostonologi. Tapi yang pasti adalah Boston nggak itu ya. jauh-jauh ya dari fundamental, teknikal, sama bandarmologi. Nah, aku sendiri mengcombine tiga ilmu itu ya. Jadi ilmunya combine, tapi porsinya lebih banyak kita pakai bandarmologi dan analisa kepentingan. Analisa kepentingan itu berkaitan sama nanti corporate action, itu ada banyak ya, ada stock split, ada right issue, ada private placement, ada spin off, ada macam-macam, pokoknya asli korporasi kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya 5 aja untuk kita main dari daily trade ya. Itu yang pertama pasti harus volumenya harus tinggi dulu. Jadi volumenya Hmm, spike ya, spike itu dia di atas rata-rata pada hari itu. Misalkan volume bergerak pada uh, rata-rata 100, tiba-tiba pada hari ini 500, berarti ada sesuatu yang besar. Itu yang pertama, ya, volume. Dan volume itu harus diisi kebanyakan 20% lebih diisi oleh bandar. Bandar itu market maker ya, atau big player. ya, Oke. Dan dia harus menembus EMA 10, moving average 10 ya. Moving average 10 ini adalah pergerakan rata-rata harian 10. Biasanya kalau dia big volume, kenaikannya bisa sampai 10%, biasanya tembus EMA 10. Oke. Baru yang keempat adalah dia harus punya story. Story-nya apa dulu? Misalkan misalnya lagi booming sekarang itu ada saham-saham komoditas ya. Komoditas ini misalkan saham CPO atau saham coal atau saham oil gitu ya. Itu ada story-nya kan. Mungkin di Cina lagi krisis energi. Jadi ada story-nya, sehingga itu ada alasan bahwa saham batubara bisa naik. Sebenarnya nggak ada jaminan sih, ada krisis di Cina, saham batubara naik, nggak ada jaminan. Cuman ketika orang-orang berpikir bahwa itu menarik dibeli, ya pasalnya bisa naik. Dan yang terakhir adalah kita harus lihat average dari bandarnya. Iya, pastiin itu hmm, jangan jauh-jauh ya. Karena kalau misalkan kita punya posisi yang sama kayak si bandar atau big player yang belinya banyak banget, itu kemungkinan besar kita bisa dapat opportunity. Kenapa? Karena bandar atau big player itu bahkan mereka pengennya cuan. Seri pun cuan mereka nggak mau betul. itu, apalagi rugi. Makanya kalau misalkan harga sahamnya udah diakumulasi banyak tapi belum naik, kemungkinan besar akan dinaikin dulu. Kenapa? Karena mereka mau jualan di harga atas. Aku selalu kayak gitu aja, cuman 5 itu. Jadi itu gabungan dari bandarmologi, analisa kepentingan, sama Banyak technical analisis. Gitu mas. technical analysis ya. Ya, tadi di awal Pak Antoni sempat nyebut broker summary nih. Mungkin ada teman-teman yang belum familiar dengan istilah broker summary. Itu yang juga menjadi poin plus ya di pasar saham Indonesia ya. Nah, kalau menurut Pak Antoni broker summary itu apa aja Pak? Maksudnya ini fungsinya bisa dibuat untuk apa? Kemudian broker summary itu sebetulnya apa gitu? Bisa bantu jelasin ke teman-teman Pak? Oh iya, jadi broker summary itu adalah namanya juga broker summary ya. Broker itu adalah kumpulan-kumpulan broker transaksi. Summary adalah hasilnya. Jadi di situ kelihatan satu saham itu misalkan dalam satu hari perdagangan itu siapa aja sih yang transaksi di sana, dan itu broker-broker apa aja. Apakah itu brokernya lokal atau itu brokernya asing, itu ketahuan kayak gitu. Jadi data itu penting buat kita. Kalau misalkan kita berkaca sama bursa efek di dunia, itu uh, cuman di bursa kita doang yang ada data itu ya, data broker summary. Oke, Makanya itu penting, penting banget buat aku. Kenapa? Karena di situ kita bisa tahu pergerakan dari market maker. Ya, di saham itu pasti ada market maker. Di saham itu udah pasti ada ya penunggunya. Penunggunya itu dalam artian mereka yang ketika menunggu ya. IPO, ya emitennya udah nunjuk salah satu broker atau siapapun itu untuk maintain harganya atau mungkin naikin turunin sesuai dengan kepentingan mereka. Itu ada penunggunya kayak gitu. Dan juga selain market maker ada retail ya. Nah, yang perlu kita Ya, perhatikan adalah pergerakan dari si market maker ini.
Ya karena saham yang bergerak naik pasti ada kepentingan. Entah dia mau right issue, entah dia mau stock split, entah dia ada berita bagus apa, entah mungkin dia punya laporan keuangan bagus sehingga sahamnya menarik kayak gitu. Sehingga si ownernya mau beli, itu semua terbaca di sana di broker summary. Ya kita bayangin aja ada saham yang dia sideways tiba-tiba terbang tinggi dan kita lihat di situ broker atau underwriternya yang beli sendiri. Ya berarti ada sesuatu yang mungkin kita nggak tahu, mereka udah tahu duluan. Jadi itu sepenting itu data broker summary karena itu adalah patokan kita ya. Sebagai boost confidence bahwa si underwriter securitasnya beli beli sendiri atau buyback ya kita juga bisa ambil opportunity di situ. Si underwriter securitasnya jualan gitu. Ya kita juga jangan coba ngelawan mereka karena mereka punya supply paling banyak pasti saham paling banyak pasti Ya, banyaknya kayak gitu mas. ya, ya, ya. Nah, eh, malam ini kan temanya saham hype nih Pak. Kalau menurut Pak Antoni itu di bulan Oktober sampai Desember di sisa kuartal keempat di tahun 2021 ini, kira-kira saham yang akan nge-hype atau mungkin sektor saham yang akan nge-hype apa Pak? Mungkin bisa Uh, kasih bocoran dikit-dikit gitu. ya, ini sesuai pengalamanku 3 tahun. Itu ada 4 sektor. Ya untuk Windrise itu biasanya aku cuma mantau 4 sektor ini. Yang pertama sektor coal ya. Itu sektor batu bara. Ya, Kenapa? Karena aku sendiri dulu kerja di perusahaan pertambangan batu bara, jadi paham betul kalau ketika di musim winter itu demand-nya tinggi. Jadi kita produksinya tuh lebih besar. Ya, dan itu benar seperti itu trennya karena kalau itu dipakai untuk Cina ya atau negara-negara yang di musim dingin untuk tambahan energi ya karena mereka butuh untuk heater untuk mengangkatin diri. Itu pertama sektor batu bara. Lalu sektor CPO juga. batu bara ya. Ya, sektor CPO juga setiap bulan Desember itu naik ya, ada permintaan juga tinggi. Lalu sektor konstruksi yang selalu manggung di setiap bulan Desember. Sektor konsumsi itu ada saham-saham BUMN karya ya kayak gitu. Baru sektor banking Mm-mm. ya karena sektor banking ini biasanya adalah penggerak IHSG. Jadi Windows itu selalu berkaitan sama saham-saham yang bergerak penggerak IHSG. So far kalau di Windows aku cuma mantau 4 sektor ini aja. Jadi coal, CPO, konstruksi sama banking. Dan lebih banyak sih waktu itu ya di saham-saham coal ya karena aku paham betul Cool ya, sama bisnisnya karena kerja di perusahaan pertambangan batu bara gitu betul. mas. Oke. Nah, kalau dari 4 sektor itu mungkin boleh kasih satu nih emiten yang menurut Pak Antoni menarik, yang mungkin nge-hype nih ke depannya. Sebenarnya emiten hype itu teman-teman bisa lihat dari story-nya. Kalau dia sering banget ada berita itu biasanya hype, tapi berita itu bukan jaminan. Yang jadi jaminan adalah ya bandar volume sih. Di mana ada volume tinggi yang diisi oleh bandar dan bandarnya terus akumulasi. Itu sebenarnya yang menjadi goldennya. Uh, karena menurutku Oke, saham hype itu bisa dua, bisa uh, karena bandar yang beli terus atau memang karena partisipasi retail aja yang memang itu uh, terlalu hype aja dulu tahun lalu banget ya itu saham hype itu ada saham Antam sama saham BRIS sama saham Kimia Farma ya ya itu memang betul. kombinasi dari keduanya itu diangkat sama bandarnya dan retail juga partisipasinya tinggi tapi ya teman-teman harus sadari bahwa kalau saham yang udah naik tinggi belum ada koreksi hati-hati aja karena pasti saham hype dia pasti ada buying power tinggi sampai kenaikannya bisa sampai belasan persen ya mungkin ada koreksi ya jadi itu kalau aku sih so far lebih condong ke sektor kual ya untuk di bulan-bulan Sektor Desember go ya, di swing aja kalau dia masih ada buying power trennya masih naik terus ya udah so far sih aman-aman aja. aman-aman aja ya. Ya, 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 ya. Kalau menurut Pak Antoni sekarang IHSG view-nya gimana Pak? ISG bulan Oktober itu inflow dari asing banyak banget. Bahkan kalau asing itu kan mainnya setiap minggu ya.
Dia kalau akumulasi Mm-mm. di hari Senin sampai Kamis, Jumatnya bisa dia taking profit. Tapi sejauh ini aku lihat di hari Jumat pun itu mereka masih terus beli, masih terus kasih buying power. Mereka masih akumulasi saham-saham blue chip, terutama big cap ya, banking apalagi ya, Ya, BRI, BCA, dan juga beberapa saham eh, energi dan konstruksi juga mereka masih terus beli. So far sih aku rasa itu belinya nggak sedikit ya, banyak ya. Rata-rata di atas 500 ya, miliar semua. Dan berarti itu ada keseriusan. Kalau misalkan mereka dalam satu hari belinya cuma 100 miliar itu dikit netnya ya. Tapi kalau ini lebih lebih dari 500 miliar, berarti ada sesuatu yang bagus di saham-saham kita. Juga kalau aku lihat dari postingannya JP Morgan ya, itu adalah oke. salah satu bandar asing yang partisipasinya di bursa kita tinggi, mereka aktif banget. Mereka bilang sekarang itu waktu yang paling tepat untuk kita tuh buying the dip atau kita serap bawah. Dan itu sesuai banget Hmm. dengan apa yang mereka lakukan. Di broker summary itu kelihatan mereka juga melakukan aksi beli. Jadi apa yang Oke. mereka beritakan itu sesuai. Sehingga aku melihat belum ada tanda-tanda mereka mau taking profit, masih terus diakumulasi. Karena dilihat juga kemarin IHSG itu sempat tembus resistnya ya, 6441, Ya, sekarang betul. coba untuk break resist lagi di 6500, 6500 sampai 6505 ya. Kalau misalkan break lagi di situ, besoknya Mm-mm. close di atas harga itu mungkin bisa ke 6600 kayak gitu. Jadi so Ya, far ISG oke sih buat ke depan karena buying oke. power dari asingnya tinggi banget. Ya, 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 ya. Nah, ini kan belakangan juga ada eh, isu rumor kalau eh, Gojek, Tokopedia, saham Goto tuh mau mengantai ke bursa saham ya. Mungkin Pak Antoni ada pendapat mengenai saham Goto dan mungkin efeknya ke apa pasar saham Indonesia. Iya, Goto itu saham teknologi dan dia itu besar banget ya, namanya juga bagus. Mungkin kemarin Bukalapak ya, Bukalapak aja kemarin sampai oversubscribe dan itu sampai arah-arah ya. Dia bahkan IPO amount-nya 21 triliun itu bisa arah, apalagi Goto yang Ya, itu secara track record-nya bagus sehingga kalau misalkan nanti IPO mungkin partisipasinya akan lebih besar lagi dari Buka, aku yakin. Karena aku rasa semua orang itu akan mencoba untuk mendapatkan saham Goto ketika IPO gitu. Jadi itu salah satu yang bikin juga nanti bursa kita jadi rame ya, ada buying power tinggi dan itu ya Goto itu bagus karena di bursa kita sekarang udah coba-coba untuk ada sektor teknologi yang betul. eh, menguasai market cap yang besar ya kayak gitu. Jadi antusiasme pasti bagus sih kalau Goto. Kalau menurutku ya secara pribadi kayak gitu. Oke. Nah, kalau tahun depan nih, tahun 2022 gitu, view IHSG-nya atau market di Indonesia bagaimana menurut Pak Anton? 2022 ya, ya itu kalau misalkan setelah Windrest Januari itu biasa slow lagi marketnya, tapi nggak seramai ketika Windrest. So far sih kayak gitu ya. Dan kita harus lihat lagi pertama dari pertumbuhan ekonominya seperti apa. Aku lihat sekarang wisata-wisata udah mulai dibuka dan kasus COVID kita juga udah turun. Dan sekarang orang-orang udah biasa aja dengan COVID, orang-orang udah ramai juga di mall. Mungkin 2022 mungkin kita bisa balik lagi ke normal ya, dan itu bagus gitu buat beberapa sektor. Dan kalau misalkan sektor bagus ya berarti ISG juga akan ikutan bagus ya karena biasanya asing itu beli saham itu berdasarkan kinerja di perusahaan, mereka pasti lihat fundamental juga kayak gitu. Jadi kita lihat aja nanti perkembangannya apa. So far saya lihat 2022 ada optimisme ya kayak gitu. Ada optimisme ya? Ya, betul, betul, betul. Sepakat, Pak. Nah, kalau tadi kan juga kita sempat membahas Goto. Nah, kemudian ini banyak nih teman-teman yang juga komen tentang saham Bukalapak. Terus kok apa itu buka, terus kapan nih yang lain, Shopee, Blibli melantai lagi di sini gitu. Ini ada komen Pak
apa ini ada curhat-curhat teman-teman Bukalapak itu saham buka gimana, dan kalau apakah ada potensi juga saham-saham seperti maaf maksud saya perusahaan seperti Blibli atau Shopee bisa melantai di sini di pasar saham Indonesia gitu. Eh, kan udah ada ya rumor kalau yang mau saham teknologi yang mau IPO itu ada tiket ya, tiket.com, baru ada JNT, baru ada Goto ya yang paling besar ya. Setahu aku sih baru itu, tapi nggak menutup kemungkinan yang lain juga ikutan IPO. Karena memang BEI sendiri sekarang untuk saham-saham seperti Bukalapak yang masih rugi ya secara laporan keuangan, mereka kayak ngasih jalur khusus gitu, dan bahkan Bukalapak sendiri udah masuk LQ45 kayak gitu ya. Jadi peluangnya sebenarnya ada, BI udah menyediakan sendiri ke jalur khusus, tinggal nanti ya tergantung si ownernya ya kayak gitu. So far sih aku rasa bisa aja nanti di kedepannya bakal ada saham-saham seperti itu IPO, kira-kira gitu mas. Saham-saham yang apa berhubungan dengan mungkin apa online shop, dunia digital gitu ya. Ya. Oke. Nah, eh ini juga apa? Tadi kan eh saya lihat juga teman-teman ini banyak yang bilang nih kalau apa itu ada in Bandar Witras. Nah, kalau menurut Pak Boston ya, Pak Anton ya. Nah, itu sebenarnya eh, kita tuh kalau mau percaya dengan bandar itu apakah ada tips dan triknya gitu, atau ini beneran ada bandarnya atau enggak itu gimana kok menurut Pak Anton? Sebenarnya kalau kita mau pakai bandarmologi saja itu agak berbahaya. Kalau main di saham-saham yang bukan gorengan. Ya, kalau main di Oke, saham gorengan lapis 3 memang disarankan ikut bandarmologi aja. Karena di sana nggak sama sekali nggak menggambarkan apapun tentang technical analysis. Ya karena bandar itu benar-benar dia punya kuasa tinggi banget di situ. Dan oke, market cap kecil ya. Jadi mungkin dengan uang 10 miliar, 20 miliar itu udah bisa dinaikin, turunin lagi gitu. Itu kalau di saham gorengan itu nggak apa-apa pakai bandar teknologi pure. Tapi kalau misalkan di pure. saham blue chip yang bandarnya asing atau saham second liner, apalagi teman-teman time frame-nya panjang di atas 2 minggu, itu sangat tidak disarankan hanya memakai ilmu bandarmologi. Kenapa? Karena yang bahaya adalah ketika mereka tukar-tukar broker ya. Eh, Tukar-tukar broker itu mungkin secara administrasi itu bisa 5 hari. Jadi paling enggak kalau mainnya pendek mereka nggak akan sempat gitu tukar-tukar broker. Paling nggak seperti itu. Nah tapi kalau misalkan kita main di saham second liner atau blue chip harus di-combine. Apalagi mau swing ya, combine sama technical Ya, analysis. Ya, itu penting. Karena teknik analisis itu kalau aku yang pakai adalah cuma volume sama trend. Itu penting ya. Jadi trend itu menentukan ya sahamnya kemana, sideways, downtrend, apa uptrend. Kalau volume itu menentukan siapa yang berpartisipasi. Ya, kayak gitu. oke. Iya, Pak. Nah, ini udah nggak terasa nih sudah hampir jam 9. Oh iya. Mantap, mantap, Pak. Insight dan apa masukan-masukan pendapatnya Pak Antoni. Eh, Mungkin sebelum kita eh, menyelesaikan acara live IG pada hari ini, ada mungkin closing statement atau tips dan trik bagi teman-teman yang join di live IG ini mengenai trading di pasar saham, saham yang hype, atau juga psikologi seorang trader bagaimana, Pak? Silahkan. Oke, kalau di saham teman-teman aku selalu sarankan untuk selalu stay dalam view yang panjang ya atau long term view. Kenapa? Karena di saham itu kita nggak bisa belajar sebentar terus pengennya berharap cuan. Justru itu yang bikin bikin kita itu malah hancur ya kayak gitu. Uh, Maksudnya dalam long term tuh gini, memang sebaiknya kita belajar dulu mengenal diri kita, terus kita mengenal marketnya seperti apa, mengenal medan perangnya seperti apa, dan kita memahami bahwa
di trading itu ya apapun bisa terjadi ya. Yang pasti adalah ketidakpastian kayak gitu. Sehingga perlu kita untuk berpikir secara jangka panjang, growth kayak gitu sih. Kalau aku sih itu aja, dan yang paling penting selain itu semua adalah kita harus memberi ya. The more you give, the more you receive. Karena trading itu semuanya soal rezeki juga di sana ya. Kadang kita bisa cuan, kadang kita bisa boncos ya. Faktor lain Ya. selain itu adalah kita juga ada faktor X, rezeki, yang mana itu udah di set sama Tuhan ya. Eh, aku selalu nyaranin buat teman-teman itu selalu aja memberi dalam keadaan lapang maupun sempit, karena ya aku sering banget memberi, dan setelah diberi pasti ada aja gitu dapat rezeki lain. Kira-kira gitu aja mas. Oke, mantap sekali Pak. Nah, jadi teman-teman ingat sebelum kita masuk ke pasar saham, belajar dulu, dipersiapkan dulu, butuh waktu yang cukup lama ya, 3 tahun, setahun itu untuk belajar supaya nggak rugi dulu modalnya, kemudian cuan bertahap, kemudian konsisten cuan terus, juga kalau mau trading di saham itu juga perlu punya analisa yang bagus, punya money management yang bagus juga. Juga tadi sempat dibahas tentang bandarmologi. Kalau kita di tiap cap market juga kombinasi antara bandarmologi dengan analisanya juga harus tepat. Dan juga tadi yang mengena di hati saya tuh waktu Pak Anton bilang kita juga harus banyak memberi, jadi nggak melulu semuanya itu cuan-cuan buat aku saja, tapi juga memberi, nanti rezekinya juga datang sendiri. Itu keren banget Pak, keren banget. Dan juga terakhir sebelum live-nya kita end, ingat ya teman-teman untuk follow akun Instagram dari Pak Antoni Suheri di @antoni_suheri, ANT ya, enggak pakai H ya Pak ya. Kemudian juga follow akun Instagram Teras Bursa untuk update tentang saham dan edukasinya. Juga ingat untuk selalu follow akun Instagram kami di @bitrate_eliotician, juga @bitrate_fortress untuk teman-teman yang tertarik di pasar cryptocurrency, forex, futures, dan indeks.